warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Novis Damayanti, calon guru penggerak angkatan 7, akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun prakarsa perubahan yang berdampak pada murid yang ingin saya lakukan pada aksi nyata ini adalah Wonderful Project for Building NKRI. Adapun yang menjadi latar belakang proyek ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya dalam kurikulum Merdeka. Hal ini disampaikan dalam tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, berkepribadian, serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan. Pendidikan proyek juga merupakan pendidikan dengan pendekatan Pancasila, prakarsa, produktif, dan kreatif. Selain itu, pada proyek prakarsa perubahan ini menjadi prakarsa semangat inovasi dan kreativitas yang perlu dimiliki oleh peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Tujuan prakarsa perubahan ini yang pertama adalah bersifat holistik, di mana proyek P5 akan mendorong untuk mempelajari suatu tema dan materi secara keseluruhan dan memahami persoalan secara mendalam. Tujuan yang kedua bersifat kontekstual, di mana proyek ini menjadikan lingkungan dan realitas kehidupan menjadi bahan utama dalam pembelajaran. Tujuan yang ketiga adalah berpusat pada murid, di mana pada prakarsa perubahan proyek ini peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif, sehingga mengurangi peran pendidik secara dominan dan hanya bertindak sebagai fasilitator. Tujuan yang keempat bersifat eksploratif, di mana prakarsa perubahan ini memberikan semangat untuk membuka ruang bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik yang bersifat terstruktur maupun bebas. Implementasi prakarsa perubahan ini melalui kanvas Bagja, yaitu tahap 1B, buat pertanyaan. Bagaimana hasil kolaborasi kekuatan atau potensi aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Klaten untuk menginisiasi prakarsa perubahan Wonderful Project for Building NKRI? Tindakan dalam tahapan buat pertanyaan ini adalah 1. Melakukan koordinasi dengan komponen sekolah. 2. Menganalisis pemetaan aset SMA Negeri 1 Klaten dan mencari prakarsa perubahan yang sesuai. 3. Membuat rencana proyek kelas 10 yang berpihak pada murid sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Tahapan Bagja, hasil tindakan tahap B buat pertanyaan, terlihat bahwa terdapat kolaborasi bersama dalam mendiskusikan prakarsa perubahan bersama komponen sekolah. Selain itu, menyampaikan prakarsa perubahan bersama tim pembuat modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah itu dilakukan sosialisasi prakarsa perubahan kepada wali murid kelas 10 yang disampaikan oleh komite sekolah. Tahapan Bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran.
Bagaimana membuat konsep prakarsa perubahan Wonderful Project for Building NKRI menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Membuat modul ajar sesuai dengan karakteristik dan potensi murid. 3. Menyiapkan asesmen penilaian yang otentik dan berpihak pada murid. 4. Membuat bahan ajar pembelajaran yang bervariatif dan berpusat pada murid. Dari sini terlihat bahwa proses perencanaan proyek kita buat dalam bentuk blended learning, di mana yang pertama kita membuat Google Classroom melalui online, yang kedua kita membuat grup WhatsApp untuk proyek P5 sesi, kemudian kita juga menyiapkan asesmen dalam bentuk online yang bisa disampaikan pada pelaksanaan prakarsa perubahan. Selain itu, pada tahapan Bagja ambil pelajaran juga membentuk tim pembuat modul yang dituangkan dalam Canva berupa kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raga, dan keberagaman menuju masyarakat inklusi dalam tema Bhinneka Tunggal Ika. Tahapan Bagja yang selanjutnya yaitu D. Gali Mimpi. Bagaimana gambaran prakarsa perubahan Wonderful Project for Building NKRI menjadi pembelajaran yang sesuai dengan potensi dan karakteristik siswa. Tindakan berproses bersama murid dilakukan dalam tahapan gali mimpi, di mana dilakukan audiensi bersama murid tentang pelaksanaan prakarsa perubahan yang selaras dengan karakteristik dan profil belajar siswa, di mana ini juga diintegrasikan dengan profil belajar Pancasila. Tahap gali mimpi melibatkan siswa untuk menumbuhkan student agency atau kepemimpinan murid dalam aspek choice, pilihan, voice, pendapat atau suara, dan ownership kepemilikan proyek, di mana pelibatan ini bersama-sama dengan siswa. Tahapan Bagja yang selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana. Bagaimana tindakan konkret untuk melaksanakan prakarsa perubahan Wonderful Project for Building NKRI? Langkahnya adalah sekolah membuat tim pelaksana proyek yang terdiri atas tim pembuat modul, wali kelas, guru yang mengajar, dan guru pendamping. 2. Tim pembuat modul mempersiapkan bahan ajar dan kegiatan teknis pelaksanaan proyek. 3. Pembuatan jadwal pembelajaran dan asesmen pada pelaksanaan proyek. 4. Proses pelaksanaan proyek dengan produk akhir disesuaikan dengan karakteristik siswa. 5. Pelaksanaan panen raya hasil proyek sesuai dengan konsep prakarsa perubahan. 6. Evaluasi dan tindak lanjut prakarsa perubahan yang telah dibuat. Di sini terlihat beberapa hasil produk dalam jabarkan rencana yang dilakukan oleh murid sehingga murid merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan tugas proyek sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Tahapan yang Bagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Siapa saja yang berperan dalam prakarsa perubahan Wonderful Project for Building NKRI ini, dan bagaimana cara mengkoordinasikan prakarsa ini dengan berbagai unsur. Tindakan yang dilakukan adalah seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Klaten memiliki peran
dalam prakarsa perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur dalam prakarsa perubahan agar bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan prakarsa perubahan ini mendapat apresiasi dari Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah sebagai nominator Festival Pelajar Pancasila Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, di mana SMA Negeri 1 Klaten masuk dalam nominasi kategori SMA SMK. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Bersedia untuk mencari informasi mengenai rumah adat. Bu, saya Zelanimia juga bersedia, Bu. Saya bagian tarian adat Jawa Tengah. Bu, saya juga ingin mencari informasi tentang alat musik tradisional. Bu, saya ingin mencari makanan khas yang ada di Jawa Tengah, Bu. Saya juga, Bu. Saya ingin mencari informasi tentang tradisi yang ada di Jawa Tengah. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsan lu. Arsan lo, kamu udah ngerjain bagianmu belum? Udah nih, kalau kalian gimana? Kalau aku sih udah dapat beberapa materi sama gambar-gambar gitu soal tarian. Iya nih, kita juga lagi bahas ini. Ya udah, kami ikut nimbrung aja sini. Oke, makasih. Iya. Kalau ini kita gabungin kayaknya bagus deh. Kira-kira mau apa ya? Aku ada ide nih. Gimana kalau kita gimana nih? Pada setuju nggak? Setuju. Aku juga setuju sih. Oke. Aduh, kafe di mana sih? Ntar tak teleponin dulu deh. Maaf teman-teman, aku terlambat. Ini aku udah bawa barang-barangnya kok. Kita juga udah bawa nih. Langsung aja kita buat sekarang. Yuk, kita buat. Langsung aja. Jadi inilah hasil karya kami dari tugas yang diberikan oleh Bu Abi pada minggu lalu. Dan tugas kami, di hasil karya kami ini, kami memilih tema dengan judul keragaman di daerah Jawa Tengah. Dalam karya yang kami buat ini, terdapat keragaman yang ada di Jawa Tengah. Upacara adat seperti sadranan yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa Tengah yang dilakukan sebelum puasa. Alat musik seperti gamelan bonang, gambang juga tersedia di karya ini. Tarian adat Gambyong yang juga berasal dari Jawa Tengah memiliki ciri khas yang terletak pada gerakan lengan dan kepalanya.
Dan di atas karya ini terdapat rumah adat khas Jawa Tengah, yaitu Rumah Joglo. Semua ini adalah bagian dari keberagaman yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, semoga dengan aksi nyata modul 3.3 ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Salam dan bahagia.